Selamat datang kembali di Cara Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor otomotif, poultry, semen-semenan, dan lainnya. Pertama ada ICE, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima MPMX, keenam GJTL, ketujuh Cepin, ke-8 Japa, ke-9 Main, ke-10 SMGR, ke-11 INTP, ke-12 SMBR, ke-13 ACST, dan terakhir Meta. Langsung saja ke saham pertama, ada ICE yang ditutup di harga 6.225 menguat 1,21%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya ICE ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, ICE bagus. Kalau menurut saya 6.200 kemungkinan besar dijaga dan dipertahankan. Jadi oke nggak? Harusnya iya, karena kebetulan di situ EMA 200-nya ada, walaupun masih melandai, jadi nggak masalah. Bapak Ibu perhatikan EMA CD-nya juga mulai melandai mengarah ke atas, dan kalau dilihat dari time frame bulanan, dia itu koreksi 2 bulan dengan volume yang menurut saya biasa aja ya, normal aja lah. Nggak besar, nggak kecil. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, ada candle doji, ada candle pembalikan arah, dan ya, ini serius untuk bisa Bapak Ibu perhatikan seminggu 2 minggu ke depan. Mestinya 6.200 dijaga, risknya kecil, 2% aja tinggalin ya. Kalau mau Bapak Ibu pakai stop loss, kalau nggak mau pakai stop loss, mau pakai average down, tinggal tonton bagaimana cara average down di video komunitas Borneo Trader di YouTube. Pilih gabung, pilih Pro Trader. Situ ada caranya. Jadi seperti itu untuk ICE. Kalau ini bisa nge-swing Oktober itu kemungkinan 6.600 tuh bisa disentuh. Kalau seperti ini risk reward menarik, 2% aja cut lossnya, nggak usah jauh-jauh. Risk reward 1/3 kalau berminat. Tapi disclaimer ya, seperti itu. ICE langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Auto yang ditutup menguat 2,25% ke harga 3.180. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar sebenarnya Auto diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Auto kondisi seperti ini cukup bagus ya. Pokoknya Auto di atas 3.000 tuh aman. Kalau dia bisa tembus 3.200-nya atau 3.250, yang nge-swing atas 3.500, 3.600 masih oke. Cuman kalau baru beli harga sekarang, risk rewardnya hitung-hitung aja seperti ini, 8% stop lossnya. Karena ya Bapak Ibu belinya sudah agak tinggi. Mestinya waktu dulu pas dia dekat-dekat 3.000 nekat beli. Ini kan kelihatan juga kalau nantinya gagal menembus 3.200, 3.250 konsolidasi. Mungkin nggak pola dead cat bond. Kalau ISG aman aja, nggak. Kecuali ISG jebol 6.800, mungkin Auto juga akan jebol. Ya tadi hitung risknya sudah tahu. Kalau dia jebol, out dulu, jual dulu. Nanti cover kalau ISG sudah mulai naik lagi. Tapi kalau saya lihat ISG potensi besar uji 7.050 lah minggu ini. Ya, tapi disclaimer. Seperti itu. Untuk Auto langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMAS yang ditutup di harga 1.750 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya IMAS ada akumulasi dari YU. Langsung saja ke teknikalnya, IMAS kemungkinan besar bisa rebound. Kita lihat aja ya. Kalau tembus 1.800 menarik. Tapi kalau enggak ya sama analisa saya. Kalau ISG-nya jeblol 6.800, IMAS ke 1.500, itu aja. Kalau dilihat dari time frame bulanan, biasa aja koreksi bulan September kemarin, aman ya harusnya. Walaupun di bawah 1.800, tapi kemungkinan besar kalau minggu ini bisa tembus 1.800, sinyal bagus untuk IMAS. Seperti itu untuk IMAS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMJS yang ditutup di harga 334, menguat 0,6%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya IMJS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, IMJS kemungkinan besar juga rebound ya. Yang penting ISG aman aja, aman juga nih. Sabar aja Bapak Ibu nunggu. Kalau mau pakai stop loss di bawah 320 boleh. Target mana? 350, 360 dan 380 tuh ada peluang ke sana untuk IMJS ya. Seperti itu untuk IMJS. Yang penting tuh lihat pergerakan ISG-nya aja. ISG kayaknya kalau potensinya lebih ke atas, apalagi minggu ini tembus 7.050, sama-sama akan ke atas. Nanti sektor rotasi gantian ditarik naik ya. Kalau ISG turun nanti jebol 6.900 bahkan jebol 6.800, ya siap-siap juga gantian diturunin seperti itu. Yang penting ya tadi tahu support resistennya, tahu di mana harus stop loss kalau ISG-nya nggak sesuai dengan skenario, sahamnya juga turun. Seperti itu. IMJS kalau ISG aman, harusnya minggu ini IMJS rebound karena dia sudah di EMA 200-nya. Mestinya sih dijaga
untuk KMJS. Seperti itu. KMJS langsung saja ke selanjutnya ada MPMX yang ditutup dari 1030 menguat 0,98%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dilihat broker semuanya MPMX ada akumulasi walaupun masih tipis. Langsung saja ke teknikalnya MPMX juga bagus, volume mulai meningkat. Kemungkinan besar tembus resistennya tuh 1050. Oke nih, masih MPMX yang penting yang kalau Bapak Ibu punya MPMX nih dari lama, mungkin dari Agustus ya hold aja selama di atas 1000, di atas 980 itu area support di hold. Dan lihat kalau memang nggak dibuang ya konsol aja naik turun di area itu. Dan bisa di swing pendek, beli dekat-dekat support, jual dekat-dekat resisten. Mungkin spare-nya 2-4% profitnya lumayan juga kan, ditektokin selama 2 bulan ke belakang dari Agustus. Tektok aja seperti itu. Ya, kalau menurut saya MPMX potensi sih rebound, tembus 1050. Kalau dilihat dari time frame bulanannya memang belum terlihat yang cukup signifikan ya, karena masih merah. Kalau di weekly-nya ada candle hammer ekor panjang. Kalau tembus 1050, oke tuh ya. Kalau menurut saya bisa tembus 1050. Tapi ini disclaimer. Seperti itu. MPMX, arah MPMX kemana kalau tembus 1050? 1120. EMA 200-nya ini arahnya. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GJTL yang ditutup di 740 terkoreksi 1,33%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker kemarinnya GJTL didistribusi. Langsung saja ke teknikannya GJTL kemungkinan besar asal ISG aman, GJTL ada potensi rebound. Risknya kecil aja nih, kalau dia tutup di bawah EMA 200-nya tinggalin aja. Gak perlu nunggu sampai 700, gak perlu nunggu sampai 680. Di bawah 740 tutupannya. Menurut saya kalau yang mau pakai stop loss dulu aja. Ya kemana arahnya nih kalau jalan nge-swing atas 800 sampai 830. Itu arah GJTL 1-2 minggu ke depan. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang buangan, tapi ya ini pas di area yang dulunya resisten cukup kuat. Kalau dilihat candle bulanan, bulan September dia koreksi wajar. Koreksinya juga dengan volume kecil. Jadi peluang besar menurut saya kalau ISG aman di atas 7000, apalagi 7050, GJTL ke atas arahnya 800 seperti itu. Untuk GJTL langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cepin yang ditutup di harga 5425 menguat 0,93%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Cepin diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya, Cepin bagus. Menurut saya 5.500 ada potensi ditembusnya minggu ini. Kalau dilihat dari time frame bulanannya juga bagus. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga bagus. Ada pola cup and handle. Ya mestinya sih EMA 200-nya minimal di arahnya 5.800 6.000 untuk Cepin. Ya, tapi ini disclaimer, harga sekarang harga pucuk, sebagaimana strategi Bapak Ibu aja untuk Cepin. Tapi menurut saya Cepin menarik. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Japa yang ditutup di harga 1.285 terkoreksi 0,77%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Japa didistribusi. Langsung saja ke teknikannya, Japa koreksi dikit pun nggak masalah. Ya, 1240 harusnya dijaga. Kalau menurut saya peluang besar sih teknik rebound. Kalau dilihat dari candle bulanan, candlenya doji, jadi cukup oke. Kalau menurut saya tunggu tembus 1350, siap-siap uptrend lagi untuk Japa. Seperti itu Japa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada main yang ditutup di harga 472 terkoreksi 0,42%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya main didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, main juga kalau Bapak Ibu nekat nih, pokoknya jebol 466 tinggalin dulu aja. Ya maksimal 3% lah. Atau kalau nunggu tembus 490, siap-siap uptrend. Peluang besar uptrend, nggak ada peluang besar menurut saya uptrend untuk main. Tapi disclaimer ya, potensi besar tembus 500-nya Oktober asal ISG aman. Seperti itu untuk main. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMGR yang ditutup di harga 6.425 terkoreksi 1,9%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya SMGR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, SMGR terus turun ya, patah trennya. Jadi kemana? 6.200 dijaga. Sikat aja, jaga. Kalau Bapak Ibu berminat SMGR di 6.200 itu kumpulin. Kalau mau pakai average down silahkan juga average down di harga atas. Kalau menurut saya tetap berpeluang mantul SMGR dari 6.200. Kalau dilihat dari time frame bulanan, koreksi biasa, cuman ya panik selling aja mungkin SMGR nih ya. Jadi aman lah harusnya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang buangan besar, tapi
Kalau menurut saya minggu ini sudah mulai ada perlawanan, ada yang cover di area 6.300 6.200 untuk SMGR. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada INTP yang ditutup di harga 9.950 terkoreksi 1,24%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya, INTP diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja katakannya, INTP harusnya sih minggu ini udah kembali ke 10.000 aman. Kalau dia kembali ke 10.000 aman, kalaupun nekat beli harga sekarang, menurut saya pakai aja 9.600 ini untuk sandarannya. Tapi kelihatannya dia nggak akan turun lagi. Kemungkinan besar minggu ini sudah bergerak di atas 10.000. Kalau dilihat dari time frame bulanan, koreksinya biasa aja. Volumenya juga nggak signifikan. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, ada candle pembalikan arah, ada candle doji, ekor panjang, yang mestinya sih bertahan. Kalau menurut saya kembali ke 10.000 untuk INTP. Tapi ini disclaimer, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMBR yang ditutup di harga 350 menguat 0,57%. Kalau dilihat data selesai asing net buy. Kalau di broker semuanya SMBR sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, SMBR lagi konsol kondisi seperti ini, Bapak Ibu bisa pakai tetap 340 itu sandaran. Kalau nekat beli, ya ini kesempatan beli. Karena kalau ini jalan Oktober itu arahnya 390 sampai 400. Risk reward masih oke, tapi sabar menunggu. Nih, cut loss-nya 5%, target profit minimal 6% ke area 370. HEMA 200 itu minimalnya dan ya bisa sampai 390 dan mungkin saja SMBR nanti uptrend tahun ini. Ini kan dia lagi konsolidasi nih. Tinggal nunggu tembus 390, siap-siap uptrend. EMA 200 ditembus. Bahkan nge-swing atas bisa jadi 480 arahnya nanti. Kalau dihitung dari area konsolidasinya ini, 440 minimal ya, 450 ini ya lumayan 26%. Jadi 1/5 risk reward, tapi time frame-nya ya tarik aja 3 bulan ke depan. Kalau dapat 27% ya lumayan ya. Seperti itu. Yang penting tahu di mana stop loss untuk SMBR. Jadi seperti itu ya untuk SMBR. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada ICST yang ditutup terkoreksi 3,8% ke harga 202. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya ACST ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, ACST bagus di atas 200 nih aman. Kalau menurut saya mungkin gak sih jebol, kayaknya nggak lagi. Kemungkinan besar malah konsol. Kemungkinan besar besok sudah teknik ribuan lagi. Ya, kalaupun koreksi satu candle dan bahkan dia ini akan siap-siap uptrend. Infonya news ICST bergabung dengan Meta dan Adi ya, bikin perusahaan untuk membangun jalan tol di mana gitu ya. Dan juga ada ICST ini kalau nggak salah ada proyek IKN ya, karena ini grupnya Astra kan. Nah itu jadi sentimen dan ya dari sisi teknikal juga bagus di atas 200, bahkan peluang besar uji 240 dia. Semoga aja di Oktober. Kalau dilihat dari time frame bulanan, dia volumenya cukup signifikan bulanan dan berhasil menembus EMA 200 dan harga 200. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang ada koreksi, volumenya besar, tapi ini kan buying power karena dia sempat turun di time frame harian tapi kemudian di cover dengan volume besar signifikan dan koreksi volume kecil. Harusnya ke atas ya, volume besar sih ke atas. Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy silakan aja, bagaimana strateginya, apakah mau pakai stop loss kalau dia jebol 196 atau seperti apa silakan. Tapi menurut saya peluang besar ACST ini konfirmasi uptrend. Jadi pelan-pelan tetap ke atas arahnya. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir, ada Meta yang ditutup di harga 224 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di bawah semuanya Meta ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Meta aman juga di atas 200 aman, tapi kalau Bapak Ibu mau beli harga sekarang hitung-hitung aja risk rewardnya. Jadi ini sama pola-polanya dengan ICST dan Meta ini kalau menurut saya akan menguji resistennya di 2018 di 250, itu peluang besar tembus. Semoga di Oktober ini, kemungkinan besar sih Oktober tembus, tapi disclaimer ya, ini dia juga berhasil menembus double bottomnya semenjak 2021, 2 tahun yang lalu, dengan target arah harusnya bisa seperti ini ya, tuh 280. Dan kalau dilihat dari time frame bulanan juga bagus, dia volumenya besar. Dan mestinya kalaupun nge-swing sedikit ke 200 tuh nggak masalah, tarik lagi ke atas ya. Targetnya masih sama 250 terdekat dan 280 300 tuh semoga sampai. Kalau dilihat dari time frame mingguan dia ada sempat koreksi tapi kemudian rebound lagi. Harusnya ini konfirmasi breakout
dan ya harusnya siap-siap ke atas. Untuk Meta, target terdekat semoga minggu ini tembus 250. Disentuh lah, kalau nggak tembus kan lumayan tuh 26 poin dari harga sekarang, berarti ada potensi upside 8%. Wah 11% lebih ya, 250. 12% lumayan, tapi stop lossnya juga jangan dilihat profitnya aja. Kalau nggak pakai stop loss boleh nggak sih? Boleh-boleh aja, nggak ada yang salah. Jadi seperti itu ya untuk Meta. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat, bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.